warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan Kimiaku Channel. Sebelum saya melanjutkan penjelasan materi ilmu kimia di video kali ini, coba sekarang diperhatikan dua peristiwa pada video berikut ini. Peristiwa yang baru saja kalian lihat tadi, keduanya merupakan contoh reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, meskipun keduanya sama-sama mengalami reaksi kimia, waktu yang diperlukan tentu saja berbeda. Inilah yang membedakan keduanya. Waktu yang diperlukan untuk meledaknya bom sangat cepat dibanding dengan proses membusuknya buah lemon. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Inilah yang akan saya jelaskan di video kali ini. Untuk itu, silakan disimak sampai selesai. Semoga bisa dipahami. Oke, kita mulai. Di pembahasan video kali ini yang akan saya jelaskan adalah tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan inilah yang akan kita bahas. Dimulai nanti tentang konsep laju reaksi, kemudian teori tumbukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Kita mulai untuk yang pertama mengenai konsep laju reaksi. Kata laju mempunyai hubungan dengan selang waktu tertentu. Kemudian reaksi kimia menyatakan perubahan suatu zat menjadi zat lain, yaitu perubahan suatu bereaksi menjadi hasil reaksi. Sehingga laju reaksi bisa kita artikan sebagai besarnya perubahan suatu zat atau reaktan menjadi zat lain, dalam hal ini adalah produk, per satuan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori tumbukan. Dalam reaksi kimia, berdasarkan teori tumbukan, maka reaksi akan terjadi sebagai akibat tumbukan antara molekul-molekul. Namun, tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang memiliki energi minimum tertentu yang disebut energi aktivasi. Untuk tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi disebut sebagai tumbukan efektif. Terjadi apabila energi dari partikel yang bertumbukan lebih besar atau sama dengan energi aktivasi. Peristiwa tumbukan ini bisa dilihat pada ilustrasi di samping. Dan jumlah tumbukan antara molekul-molekul per satuan waktu selanjutnya disebut sebagai frekuensi tumbukan. Semakin besar frekuensi tumbukan, maka semakin besar juga kemungkinan suatu reaksi untuk berlangsung lebih cepat. Hal inilah yang nantinya menyebabkan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari besarnya laju suatu reaksi kimia. Adapun beberapa faktor yang akan dapat mempengaruhi dari laju reaksi adalah yang pertama konsentrasi. Konsentrasi ini merupakan banyaknya zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi dalam hal konsentrasi, maka zat-zat yang bereaksi adalah dalam fase homogen. Contohnya dalam satu larutan. Kemudian, bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap lajunya suatu reaksi? Untuk melihat bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap lajunya suatu reaksi, bisa dilihat, diamati pada ilustrasi berikut ini. Di sini ada tersedia 2 buah gelas kimia yang berisi satu larutan.
Untuk gelas yang A merupakan gelas yang berisi larutan dengan konsentrasi rendah dibandingkan dengan gelas kimia yang bersimbol B dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Untuk konsentrasi yang lebih rendah diwakili dengan gambar partikel yang lebih sedikit dan yang lebih tinggi partikelnya lebih banyak. Kita akan lihat gerakan partikel pada masing-masing gelas. Terlihat lambat, kemudian karena jumlahnya sedikit, maka kemungkinan untuk terjadi tabrakan juga sangat kecil. Untuk yang partikelnya lebih banyak, maka kemungkinan untuk terjadi tumbukan antar partikel itu akan lebih besar. Dari ilustrasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka frekuensi tumbukan antar partikel semakin besar. Dan hal inilah yang nantinya akan menyebabkan reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi dari zat yang bereaksi semakin besar. Untuk faktor yang kedua adalah faktor suhu. Bagaimana pengaruh suhu terhadap lajunya suatu reaksi? Bisa diperhatikan pada ilustrasi berikut ini. Di sini ada gelas yang berisi suatu larutan. Kita akan coba panaskan. Kemudian kita akan tingkatkan suhunya. Nah, terlihat bahwa pada suhu yang lebih tinggi, gerakan dari partikel-partikel zatnya untuk bertumbukan terlihat lebih cepat. Nah, karena semakin tinggi suhu, semakin besar energi kinetiknya, menyebabkan semakin besar frekuensi tumbukan antar partikel, dan kemudian menyebabkan semakin cepatnya reaksi terjadi. Inilah pengaruh suhu terhadap lajunya suatu reaksi. Jadi semakin tinggi suhu, semakin laju reaksinya. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sudah biasa kita terapkan ketika misalkan kita melarutkan gula pada air dingin, tentu akan terasa lebih lama jika dibandingkan kita melarutkan gula dalam air hangat atau air panas. Faktor yang ketiga adalah luas permukaan. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Bisa dilihat pada ilustrasi berikut. Di sini ada dua buah gelas yang berisi pelarut dengan suatu zat padat. Ukuran keduanya berbeda. Yang pada gelas yang pertama, ukuran zat padatnya lebih besar. Kemudian yang gelas yang kedua atau gelas B, ukuran zat padatnya lebih kecil. Dalam segi ukuran, yang A lebih besar, tetapi luas permukaan yang nantinya untuk bersentuhan dengan pelarutnya itu lebih kecil. Sedangkan ukuran yang lebih kecil menyebabkan luas permukaan yang akan bersentuhan dengan pelarutnya jauh lebih besar. Kita lihat selanjutnya bagaimana reaksi antara kedua. Pada kedua gelas sudah terlihat bahwa yang lebih kecil ukurannya itu lebih cepat reaksinya dibanding dengan ukuran zat padatnya yang lebih besar. Hal ini bisa dijelaskan karena untuk reaksi antara zat padat dan gas atau zat padat dengan larutan, kontak terjadi pada permukaan zat padat itu. Untuk reaksi yang berwujud padat, ukuran partikel yang besar menyebabkan luas permukaan sentuhannya lebih kecil dibandingkan ukuran zat padat yang kecil.
Semakin luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi, semakin banyak molekul-molekul yang bertumbukan dan semakin cepat reaksinya. Jadi, luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Bagi campuran bereaksi yang heterogen, misalnya antara zat padat dan gas, atau zat padat dengan larutan. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin luas permukaannya, semakin cepat juga reaksinya. Hal ini sudah sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini sudah sering kita terapkan, misalnya pada saat kita memasak suatu bahan tersebut kita potong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan tujuan bahan tersebut supaya lebih cepat matang. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang keempat adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengakibatkan perubahan kimia yang kekal bagi zat itu sendiri. Setelah reaksi kimia berlangsung, katalis akan terdapat kembali dalam keadaan dan jumlah yang sama dengan sebelum reaksi. Jadi dalam hal ini, katalis berfungsi untuk menurunkan sejumlah energi pengaktifan agar reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Demikian tadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lajunya suatu reaksi. Kemudian di sini ada beberapa rancangan percobaan yang bisa dilakukan dengan kombinasi campuran antara logam Mg dan HCl serta suhu yang berbeda. Ada 5 kali percobaan. Kira-kira percobaan manakah yang paling lambat dan percobaan manakah yang paling cepat? Bagaimanakah urutan percobaan tersebut? Kalau disusun berdasarkan kecepatan laju reaksi yang akan terjadi. Demikian untuk video kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan.